Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ketiga dengan topik judul transaksi. Apa saja yang kita bahas, yaitu tentang pengertian transaksi, jenis transaksi, ciri transaksi, bukti transaksi, dan yang terakhir adalah praktek buku kas. Transaksi merupakan bagian penting dalam pelajaran akuntansi. Pada hakikatnya, pelajaran akuntansi adalah membahas tentang bagaimana data transaksi diolah menjadi informasi laporan keuangan. Apa itu transaksi? Mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita membeli sebuah sabun mandi ke warung, satu batangnya adalah 2.000. Maka kalau kita akan membeli sabun tersebut, kita sediakan uang 2.000, kemudian kita serahkan kepada pedagang tersebut, dan pedagang tersebut akan menyerahkan sabun tersebut kepada kita. Itulah yang disebut transaksi. Jadi, menurut pengertian transaksi dalam akuntansi adalah suatu pertukaran barang atau jasa yang nilainya dinyatakan dalam satuan uang. Oke. Misalkan tercatat transaksinya Rp4.000 untuk sabun. Maka asumsinya adalah kita memiliki 2 sabun. Oke. Tadi kita bahas tentang transaksi. Nah, dalam transaksi selalu ada kata cara pembayaran. Kenapa? Karena zaman sekarang tidak ada transaksi yang bersifat barter, yaitu barang dibayar barang. Nah, cara pembayarannya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut transaksi tunai, yaitu pembayarannya dilakukan pada saat itu juga. Ada yang disebut transaksi kredit, yaitu cara pembayarannya dilakukan penundaan atau belum dibayar pada saat itu dan akan dibayarkan pada nanti atau sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dilihat dari sifatnya, transaksi itu dibagi 2, seperti contoh tadi. Ada yang bersifat menerima, ada yang bersifat mengeluarkan. Nah, untuk transaksi tunai, kalau terjadi transaksi penerimaan, berarti ada penambahan kas. Maksudnya gimana? Misalkan pedagang tadi menerima uang dari kita untuk pembelian sabun mandi tersebut, maka dia sudah terjadi penambahan uang tunainya atau disebut kas. Untuk transaksi kredit masih penerimaan nih. Maka kalau pembelinya belum bayar ke kita, maka kita mempunyai piutang atas nama pembeli tersebut. Apa itu piutang? Piutang adalah sebuah akun yang menampung jumlah uang yang belum dibayarkan oleh pembeli. Nah, nanti piutang ini adalah kebalikan dari utang. Sekarang kita ke transaksi yang sifatnya pengeluaran. Untuk transaksi tunai berarti kita mengeluarkan uang. Artinya kas di kita atau uang tunai di kita berkurang. Untuk transaksi kredit berarti kita membeli barang tetapi kita belum bayar, maka terjadilah penambahan
utang, atau dengan kata lain kita mempunyai utang. Ciri transaksi akuntansi. Seringkali kita belajar akuntansi akan kesulitan membedakan antara transaksi tunai dengan transaksi kredit dari dalam soal. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dengan mudah membedakan mana transaksi kredit, mana transaksi tunai, yaitu dilihat dari pembayaran transaksi tersebut. Apakah transaksi tersebut langsung dibayar atau ditunda? Kalau langsung dibayar berarti transaksi tunai, kalau ditunda berarti transaksi kredit. Berikut ini disajikan perbedaan transaksi tunai dan transaksi kredit di dalam soal. Nah, kita harus tahu dulu kalau di dalam soal mana yang tunai, mana kredit dari ciri-cirinya. Ciri transaksi tunai. 1. Terdapat kata tunai. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 secara tunai. Maka Anda garis bawahi kata tunainya, itu berarti transaksi tunai. Yang kedua adalah terdapat kata perkas. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 perkas. Itu pula yang Anda garis bawahi adalah kata perkas. Yang ketiga adalah terdapat kata kwitansi. Contoh, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan kwitansi nomor 001. Jadi kwitansi itu memiliki nomor yang berurutan. Oke, selanjutnya ciri keempat yaitu terdapat kata nota tunai. Dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan nota tunai nomor 001. Nah, ini juga merupakan transaksi tunai, ciri transaksi tunai. Yang kelima adalah tidak terdapat kata apa-apa di belakangnya. Kalau tadi cirinya ada kata tunai di belakangnya, kemudian ada kata kwitansi, ada kata nota tunai, ini tidak ada kata apa-apa di belakangnya. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 titik. Nah, kalau contoh seperti soal ini, berarti ini termasuk adalah transaksi tunai. Selanjutnya adalah ciri transaksi yang termasuk kelompok kredit. 1. Terdapat kata kredit. Contohnya, dibeli secara kredit peralatan senilai Rp500.000. Anda garis bawahi di sana adalah secara kredit. Yang kedua adalah terdapat kata faktur. Contoh, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan faktur nomor 001. Nah, yang Anda garis bawahi adalah kata faktur. Yang ketiga adalah terdapat kata syarat. Contohnya, dibeli peralatan senilai Rp500.000 dengan syarat N/30. Nah, syarat ini ada macam-macam, misalkan 2/10 N/30. Ada lagi misalkan EOM, itu juga syarat. Nah, itulah merupakan transaksi-transaksi yang termasuk ke dalam transaksi kelompok transaksi kredit. Selanjutnya kita berbicara tentang bukti transaksi. Setiap transaksi akan sah apabila terdapat bukti transaksi. Nah, bukti transaksi yang kita tahu bahwa transaksi dibagi menjadi dua, tunai, kredit. Kalau tunai, bukti transaksinya adalah kwitansi dan nota tunai. Anda bisa lihat tadi dalam contoh ciri transaksi tunai dan ciri transaksi kredit. Sedangkan transaksi kredit, bukti transaksinya adalah faktur. Oke. Sedangkan nota debit dan nota kredit itu adalah bukti transaksi pembelian barang secara kredit. Jadi kalau kita beli barang secara kredit, kemudian barang tersebut tidak cocok dengan kita, maka kita kembalikan kepada penjual, maka bukti transaksinya adalah nota debit. Nah, sebaliknya, kalau kita menjual barang kepada orang lain secara kredit dan orang lain mengembalikan barang tersebut ke kita,
sebagai penjual, dikarenakan tidak cocok atau lain hal, maka kita akan mengeluarkan bukti yaitu nota kredit.